Berdasarkan data di Matius 28 ditulis Hokurio sama dengan kabur Bapak Pendeta, kabur saudara-saudara. Ya, kabur ya. Gregetan aku dari tadi. Enggak gini loh Pak, Bapak kan bilang kalau kurios itu Tuhan, Hokurios itu Tuhan. Sedangkan ho sendiri itu dimaksudkan relatif pronoun kan Pak? Aduh, salah itu. Salah. Tergantung kalimatnya. Data. Saya lihatin data. Gimana Pak? Katanya seperti apa? Ini kita lihat ya, kalau Hokurios katanya Tuhan ya. Kita lihat Tuhan barunya Pak Suat ya. Kita lihat sebentar ya. Coba Saudari Natalia on cam supaya saya kasih tunjuk. Oh ya, iya dong. Iya, nggak perlu disuruh juga otomatis Pak. Relatif pronoun itu sudah bicara tensi sesuai dengan kalimat. Kata di dalam kalimat. Tadi kata Bapak ho itu bukan relatif pronoun ya. Saya tunjukin data nih. Terus kalau Hokurios kata Bapak, Hokurios itu berarti Tuhan ya. Saya tunjukin nanti Tuhan baru Bapak. Ketemu Pak. Tenang aja Pak. Ini nih. Artikel. Ini nih. Tabel artikel ada ho, tau, te, ton. Apa sih Pak? Ini. Bapak sebentar, Bapak tuh tahu artikel nggak sih artinya tuh Bapak? Bapak tuh ngomong artikel Bapak tahu artikel nggak sih Pak? Aduh Bapak ini. Artikel itu bukan seperti pengertian kita tulis apa. Itu artikel itu akan menjelaskan kalimat yang saudara kutip. Iya, kalau bukan relatif pronoun itu apa Bapak? Data. Bapak udah selesai belum sih Pak? Saya mau pakai data loh Pak. Bapak ini on cam muka doang ditampilin, nggak ada datanya. Kalau di terjemahan RAI kamu menyebut aku guru dan juga Tuhan ya. Ternyata kurios kan Pak. Ini ho. Kita klik ya Pak ya. Ho kurios. Ini di Yohanes 13:13 kata Bapak. Ho kurios untuk Tuhan. Kita buka summary. Ternyata ho ini relatif pronoun ya Pak. Relatif pronoun Pak. Paham Pak? Sedangkan ho kurios katanya itu Tuhan. Saya perkenalkan Tuhan baru Bapak. Bapak bisa baca Pak? Ini Matius. Sebentar. Ya sabar ta. Aku data loh Pak. Kita ke Bible Hub original text ya. Matius 28. Tuhan baru Bapak. Tuhan yang lagi ngobrol sama mandurnya Pak. Tuhan barunya Bapak. Wah, Hokurios Pak. Kita lihat Pak. Ini kodenya sama Pak ya. 3588 Pak. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu. Saya dengar Bu. Kenapa aku tahu Bu dia pakai kerudung di seperti tangan itu? Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan. Sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sahabat pendukung channel Fakta Islam TV, media edukasi umat untuk melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Bismillah, barakallah. Sahabat, detik-detik adegan lucu pendeta kabur dari gelanggang debat melawan mualaf cantik Natalia Iriani. Tolongnya bagi Oten sebaiknya nggak usah nyimak video ini kalau Anda merasa nggak kuat, baperan, emosional, tekanan batin, mungkin kreditan belum lunas, kos-kosan belum bayar. Karena gegaran nyimak ini bisa jadi suasana kebatinan Anda bakal nggak stabil, oleng, dan mungkin tepar. Tapi buat Anda yang membutuhkan hiburan, video ini tentu sangat layak Anda tonton. Karena sangat menghibur. Kocaknya lagi, mualaf cantik dan secerdas ini membuat pendeta berantem melawan kitab sucinya sendiri. Seperti biasa, ayatnya di situ bilang apa, pendetanya bilang lain ya. Ditampilkan datanya yang tertulis di kitabnya, dia bilang itu salah. Stres nggak ngadepin kayak gini? Bahkan mualaf cantik Natalia Iriani ini mengantarkan pendeta blunder ya, jungkir balik bahkan tengkurap, gagal mempertanggungjawabkan pernyataan yang dibuatnya sendiri. Akhirnya apa? Jurusnya jelas, kabur dari arena ya. Gimana jemaatnya nggak malu coba kalau pendetanya aja kayak gini? Langsung aja dengan kecepatan 500 km per jam. Ini dia mualaf cantik Natalia Iriani versus pendeta Stuart. Iya Pak, kasihan jemaatnya loh Pak. Pendetanya ini dibangga-banggain kok jawabannya gitu loh Pak. Gitu, maksud gini. Ini kan gimana Pak? Itu buktinya ada dua, bukti objektif, bukti subjektif. Misalnya dia kritik Theos itu kok diterjemahkan menjadi Allah, kenapa nggak Tuhan gitu?
Itu kan diteliti juga Pak. Kenapa itu? Nggak diprotes? Kalau Tuhan itu kan bahasa Yunaninya, iya. Aduh, kacau ini. Dalam bahasa Yunani ke Indonesia itu, kalau Tuhan itu kurios tanpa artikel. Kalau Theos apa Pak? Kalau Theos? Theos kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu Allah. Ini dia nih masalahnya nih Pak Pendeta ini. Ini dia nih racunnya nih. Makin takut. Itu Allah karena kan bahasa Indonesia. Tak bukain kamus mau nggak Pak Pendeta? Bagaimana? Theos itu kalau diterjemahin ke bahasa Inggris apa Pak Pendeta? Theos ke bahasa Inggris. Ya. God ke bahasa Indonesia apa Pak Pendeta? Allah. Kalau Tuhan itu bahasa Yunaninya itu Tuhan Hokurios. Kalau Tuhan kurios tanpa artikel. Sudah. Bentar, Kalau Tuhan apa Pak? Kalau Tuhan? Kurios tanpa artikel. Artikel apa sih? Izin bentar Bang Handi, bentar Bang Handi. Pak, Bapak bilang kalau kurios itu Tuhan, kalau Hokurios itu Tuhan. Ya. Yakin Pak? Iya, karena gini, sebentar saya jelaskan dulu. Bentar, Kak Bang Handi, bentar Bang Handi. Iya. Jadi bahasa Yunani itu, kalau kata tanpa artikel itu menjelaskan Kata tanpa artikel apa lagi? Kata tanpa artikel itu kayak kurios. Nah, itu tanpa artikel. Kalau Hokurios tanpa dimengerti ya Pak ya. Bentar. Bentar, aku mau masuk dulu di sini sebentar, izin ya guru-guruku sebentar aja ya. Nanti silakan nanti kamu lanjut. Kalau perlu tampilin datanya. Iya. Oke, gimana Pak? Jadi kata di dalam bahasa Yunani gini, ada kata yang berartikel, ada kata yang tidak berartikel. Nah, artikel itu contoh, ho itu artikel, ho, oi, itu artikel. Jadi misalnya ho kurios, dia bisa berubah menjadi oi kurio. Nah, itu artikel. Artikel itu. Nah, kalau tanpa artikel, jadi kata yang memiliki artikel itu menjelaskan tentang kata tersebut. Nah, kata ganti tersebut. Maksudnya kata ganti relatif pronoun, maksudnya gitu kan, Pak? Relatif pronoun itu perubahan, itu tensisnya. Ini masih kita bicarakan. Enggak gini loh Pak. Bapak kan bilang kalau kurios itu Tuhan, ho kurios itu Tuhan. Sedangkan ho sendiri itu dimaksudkan relatif pronoun kan Pak? Aduh, salah itu. Salah. Tergantung kalimatnya. Data. Saya lihatin data. Gimana Pak? Katanya seperti apa? Ini kita lihat ya. Kalau ho kurios katanya Tuhan ya. Kita lihat Tuhan barunya Pak Suat ya. Kita lihat sebentar ya. Coba Saudari Natalia on cam supaya saya kasih tunjuk. Oh iya dong. Iya, nggak perlu disuruh juga otomatis Pak. Saya itu otomatis on cam Pak. Oke. Iya dong. Bisa ya? Bisa dong Pak, bisa banget. Bapak lucu aja sih Bapak ini. Dari kemarin-kemarin juga diskusi sama saya selalu on cam. Oke, kita lihat dulu. Sebentar, diam dulu lah. Oh Bapak mau on cam duluan? Oke, Bapaknya duluan ya. Nah ini, saya kasih tunjuk ini Saudari ya. Nah ini leksikon ini. Leksikon, kebalik-balik. Terus Hokuriosnya gimana Pak? Katanya bukan relatif pronoun. Relatif pronoun itu sudah bicara tensi sesuai dengan kalimat. Kata di dalam kalimat. Tadi kata Bapak ho itu bukan relatif pronoun ya. Saya tunjukin data nih. Terus kalau Hokurios kata Bapak, Hokurios itu berarti Tuhan ya. Saya tunjukin nanti Tuhan baru Bapak. Ketemu Pak. Tenang aja Pak. Bapak gimana Pak? Udah, data apa sih yang Bapak mau tunjukin? Ya saya mau tunjukin. Nah ini misalnya. Nah ini nih ya. Misalnya di artikel. Apa Pak? Itu putih semua nggak kelihatan tulisannya. Ini artikelnya yang ini nih. Ini nih. Artikel. Ini nih tabel artikel ada ho, tau, te, ton. Apa sih Pak? Ini. Bapak sebentar, Bapak tuh tahu artikel nggak sih artinya tuh Bapak? Bapak tuh ngomong artikel Bapak tahu artikel nggak sih Pak? Aduh Bapak ini. Artikel itu bukan seperti pengertian kita tulis apa. Bukan karya tulis ya, bukan. Ya, ini dalam. Terus ho itu apa Pak? Kalau bukan relatif pronoun, ho itu apa Pak? Ini maksud Pak? Ho itu kalau ini terpisah dari kalimat ya, kecuali saudara ambil di kalimat, lalu saudara lihat leksikon, karena itu artikel itu akan menjelaskan kalimat yang saudara kutip. Iya, kalau bukan relatif pronoun itu apa Bapak? Enggak, gini aja pakai data. Pakai data. Bapak udah selesai belum sih Pak? Saya mau pakai data loh Pak. Bapak ini on cam muka doang ditampilin, nggak ada datanya. Gimana sih Pak? Muka doang mah aku juga bisa Pak, muka doang. Ada, saya dari tadi berusaha hindarin muka saya nih. Oke. Gantian ya Pak ya? Ya silakan. Oke. Oke, ini ya Pak ya. Kalau ini kan yang kuriosnya untuk Yesus ya.
Yohanes 13 ya kan. Kalau di terjemahan RAI kamu menyebut aku guru dan juga Tuhan ya. Ternyata kurios kan Pak. Ini ho. Kita klik ya Pak ya. Ho kurios. Ini di Yohanes 13 kata Bapak, ho kurios untuk Tuhan. Kita buka summary. Ternyata ho ini relatif pronoun ya Pak ya. Relatif pronoun Pak. Paham Pak? Relatif pronoun. Oh jelas dong ya, kata ganti relatif ya Pak ya. Kata ganti relatif. Oke, kembali ke statement Bapak. Kalau kurios saja tanpa ho itu berarti Tuhan. Sedangkan ho kurios katanya itu Tuhan. Saya perkenalkan Tuhan baru Bapak. Bapak bisa baca Pak? Ini Matius. Oh sebentar. Ya sabar ta. Aku data loh Pak. Aku data loh Pak. Oke ya. Bapak bisa baca Pak. Oke, sebelum ke original teks Bapak lihat dulu ya. Matius 20 yang ke-8. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, pergilah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Tuan yang berkata kepada mandurnya ya. Ini tuan ya, punya mandur. Kita lihat, kita ke Bible Hub original text ya. Matius 28. Tuan baru Bapak Pak. Tuan yang lagi ngobrol sama mandurnya Pak. Tuhan barunya Bapak. Wah, kurios Pak. Kita lihat Pak. Ini kodenya sama Pak ya. 3588 Pak. Kita lihat dengan strong number yang tadi Pak ya. Kita lihat ya. Kita lihat kita lihat Pak. 3588 Pak. Kurios sama loh Pak. Kita lihat ya Pak ya. Ini Yohanes 13 yang untuk Yesus ya. Kurios 3588. Kita lihat di Matius 28. Kurios juga 3588. Tuhan baru Bapak adalah tuan yang sedang ngobrol sama mandornya. Ya Pak ya. Makanya Pak, hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Kalau itu Tuhan, aduh banyak sekali tuannya Pak ya. Sudah. Saudari sudah. Tadi lihat nggak Pak? Ya saya lihat, cuman saudari nggak paham bahasa Yunani. Salah, nggak paham ya? Oh, yang buat Bible Hub ini nggak paham bahasa Yunani ya? Yang buat Bible Hub ini nggak paham ya sama bahasa Yunani Pak? Katanya mereka terjemahkannya tepat, tapi saudari kan nggak paham, jadi enggak. Kalau terjemahannya tepat, kenapa di dalam Matius 20 ayat 8 kenapa tidak diterjemahkan Tuhan? Kalau terjemahannya tepat ya Pak ya, dengan hokurios di Yohanes 13 mulai berantem sama Bible nih Bapak nih. Bapak mulai berantem sama Bible. Sabar Pak Pendeta. Sebentar Pak, saya pakai data, jangan kejang. Jangan panas. Ini data dari Bible Hub Pak. Apa? Liberal lagi, Bible Hub bidat gitu. Bible Hub apa? Nih, biblehub.com ya. Aduh, gimana? Saya diam dulu lah Pak. Gimana sih Pak? Tanya saudari dulu. Saudari ini ngawurnya udah terlalu jauh. Ya kalau saya ngawur berarti Bible Hub yang ngawur Pak. Saya kan pakai data dari Bible Hub. Saudari yang ngawur. Relatif pronoun itu apa? Saudari jelaskan dulu. Oh, berarti ini ngawur ya Pak ya? Di saat Yohanes 13. Enggak, Bapak nggak usah ke relatif pronoun itu apa? Pak, mengenai pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran bahasa Inggris mengenai kata ganti relatif atau relatif pronoun itu sudah clear semasa saya masih di bangku sekolah. Ya Pak ya. Sekarang kita maju ilmunya. Bapak ini pendeta Pak. Levelnya itu jauh di atas jemaat Pak. Saya dulu mantan Kristen. Saya hanya level jemaat. Masa Bapak kalah sih Pak? Masih tanya lagi relatif pronoun itu apa? Saya ya Pak ya. Tanya, Sekarang ini saya kembalikan ke statementnya Bapak tadi Pak. Bapak yang ya udah kita buktikan yang ngawur siapa. Pak, berdasarkan data bisa terbukti. Berdasarkan data bisa terbukti siapa yang ngawur. Bapak nggak usah panas. Enggak, bukan ya, panas. Saudari itu tidak mengerti matra bahasa Yunani. Karena saya tidak mengerti, saya memiliki referensi data buat saya menunjukkan data yang benar yang seperti apa. Tidak paham. Loh, kalau nggak paham, makanya pakai data biar paham. Bukan pakai ngibul ya Pak ya. Bukan ngibul, makanya kan saudari saya mau tanya apa itu refleksi pronoun. Udah Bapak sekarang gini Pak. Tadi Bapak kenapa ya kesurupan ya? Perbedaan pronoun, refleksi pronoun. Sebentar dulu Pak Pendeta. Itu bisa saudari sampaikan. Pak Pendeta, dengerin dulu Pak Pendeta. Oke lah ya, saya kok kabur? Kok mau kabur? Enggak. Yohanes 13 itu dengar dulu Pak Pendeta, ini pertanyaannya. Pak Pendeta dengerin dulu pertanyaannya. Yohanes 13 hokurios kok diterjemahin Tuhan. Sedangkan yang satu di mana hokurios terjemahannya Tuhan? Yang satunya hokurios juga itu di Matius 20 ayat 8. Itu Tuhan yang sedang berbicara dengan mandurnya. Jadi Matius 20:28 hokurios itu 20 ayat 8. 28 hokurios itu terjemahannya Tuhan. Kalau Yohanes 13 hokurios terjemahannya Tuhan.
kok bisa Pak? Kok bisa terjemahannya beda Pak? Itu aja pertanyaannya, Dinda ya. Itu ya. Ya, karena Ya, dengan, itu, silakan. karena dengan statementnya Pak Pendeta tadi ya sangat jelas sekali statement dari Pak Pendeta. Kurios aja itu Tuhan, sedangkan Hokurios itu Tuhan. Nah, bagaimana Pak? Apa yang terjadi di dalam Matius dan Yohanes 13:13? Kenapa di dalam Bible Bapak khusus Yesus ada kata Hokurios itu Tuhan, sedangkan Hokurios yang lainnya ternyata tidak seperti klaim Bapak tadi dijadikan karena Tuhan? kan saudari Natalia ini tidak mengerti matra bahasa Yunani. Ancur ini. Ada Pak. gramatikalnya. Pak, Nah, yang tidak makanya saudari harus mengerti. mengerti. Sebentar. Sini, saudari ngomong Sebentar. Bapak kan bilang, tadi kan Bapak bilang kalau Hokurios itu diterjemahkan Tuhan. Kenapa di dalam Matius 20 ayat 8 Hokurios tidak diterjemahkan Tuhan, tetapi Tuhan? Coba saudari lihat di situ kan ada demonstrasi pronoun, refleksi Demonstrasi pronoun. Saya coba klik lagi ya Pak ya. Saya klik yang di Matius 28 ya. Ini ho-nya ini sama nggak sih relatif pronoun? Saya klik ya Pak ya. Saya klik ini Matius 28. Hokurios. Ho-nya saya klik, kita ke summary juga. Sama saja Bapak. Relatif pronoun sama Pak. Bapak udahlah Pak, mengenai relatif pronoun itu apa, kata ganti relatif itu apa, kita sudah clear Pak semasa di bangku sekolah. Bosan lah Pak sekolah lagi, balik sekolah lagi, udah tuaan loh Pak sekolah lagi Pak. Kenapa saudari buka kamus? Itu kan klaim. Itu hanya Kok klaim? Berarti Bible Hub ini hanya klaim begitu? Saya mau tanya saudari Natalia ini, apa perbedaan demonstrasi pronoun dan refleksi pronoun? Nah, lalu di dalam tensis bahasa Yunani. Bapak pertanggungjawabkan Tidak berartikel itu cara memahaminya seperti apa? Pertanggungjawabkan ngerocos tanpa apa? Tanpa apa? Tanpa data kata kamu. Iya, kamu bilang saya ngerocos tanpa data. Di saat Anda klaim, saya minta pertanggungjawaban klaim Anda. Bapak habis berak, jangan lupa cebok langsung kabur. Paham nggak sih Pak? Bapak ini pendeta, ditonton sama, ini berapa? 3.700 mata. Ini berapa dari 3.700 yang memandang? Ini berapa orang jemaat dari gereja Bapak? Tidak masalah bagi saya, justru ini menelanjangi bahwa ada orang Kristen yang tidak keyakinan karena tidak paham Alkitab. Saya tidak ada masalah di situ. Oh, di saat saya membaca di sini Hokurios, dibilang saya tidak paham. Iya. Di saat saya bilang di sini saya baca, berdasarkan data di Matius 28 ditulis Hokurios sama dengan kabur Bapak Pendeta, kabur saudara-saudara. Ya, kabur ya. Gergetan aku dari tadi dengernya ya. Diskusi sama Gurunda Zuma, aduh level terlalu tinggi Gurunda Zuma buat dia. Diskusi sama Bang Ardi, terlalu tinggi pula ini levelnya Bang Ardi buat dia. Sama Bang Handi tambah dia nggak nyambung lagi, ditanya apa jawab apa. Sikat belum panas ngomong tambah. udah kabur dianya. Aduh. Tambah kena Ustadz Sugi ya tambah mencret dia Ustadz. Sama saya aja udah kayak gitu. Apalagi sama Ustadz Sugi. Kabur Ya kan udah pemirsa. diganti sama jemaatnya aja deh. Siapa tahu jemaatnya lebih pintar. Silakan si Manung Kait. Si menunggu. Halo Bang. Gak kiring. Ya Pak Ki diganti sama jemaat. Ayo Pak De masuk Pak De. Ustadz Sugi silakan Ustadz Sugi. Nggak dapat pendeta ini jemaat jadilah Ustadz Sugi ya. Kelas jemaat nggak apa-apa ya Ustadz ya. Ini kelas jemaat. Jadi Aku jadi. Apa itu? Kenapa pendeta juga kalian buat? Hah? Kenapa pendeta kenapa? Nah, kalian apakan pendeta itu? Saya permalukan, nggak cuma saya sih, dari Gurunda Zuma, Pantang itu. terus Jangan Bang lagi Ardi, permalukan Bang pendeta, pantang Handi. itu. Kebayang nggak sahabat betapa stresnya pendeta kalau berhadapan dengan mualaf. Mualaf tahu problem isi kitabnya, makanya mereka kabur ya. Berhadapan dengan pendeta yang berusaha mati-matian agar doktrin mereka sama dengan isi kitabnya. Susah nggak? Susah banget ya. Padahal seperti yang kita saksikan, ayatnya bunyinya gimana, doktrinnya mereka beda lagi. Nah ini yang bikin aneh ya. Setelah nyimak ini, terus Anda masih mau murtad dari Islam nih, mau masuk agama yang itu tuh, so pasti Anda akan menambah populasi orang bingung di permukaan bumi. Lebih 2000 tahun berlalu sampai sekarang, bahkan mungkin sampai kiamat. Ya ngitung jumlah pribadi Tuhan aja nggak kompak-kompak loh. Terus Anda nambahin lagi. Oke sahabat, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Semoga mendapatkan pencerahan dan marilah kita sama-sama menjadi bagian dari dakwah
upaya menghadang melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.